Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal teman-teman semua. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya satu quotes nih, semoga bisa membakar semangat kita di pagi hari ini. Allah bilang dalam surat Ar-Rod ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Maka di sini kita jangan menyerah untuk mencapai perubahan positif. Jika gagal, maka coba lagi. Jangan berhenti untuk berjuang. Karena ribuan kesempatan selalu datang kembali bagi kita yang berjuang dengan sepenuh hati. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktavia Nurmalinda dengan NVM 10060221015 dari program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung Angkatan 2021. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu visualisasi 3 dimensi pada Python dengan Matplotlib Color Maps untuk memenuhi tugas ujian praktikum algoritma dan pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Erwin Harahap, SSI, MSc. Di sini ada agenda yang pertama ada pendahuluan, landasan teoritis, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan yang terakhir ada referensi. Teknologi berkembang pesat. Tentunya teman-teman sudah merasakan manfaat dari perkembangan teknologi ini, betul ya? Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut kita untuk bergerak lebih maju dalam mengikuti perkembangan tersebut, agar tidak mengalami ketertinggalan. Berbagai aplikasi telah diciptakan oleh teknologi, seperti aplikasi pembelajaran. Salah satunya yaitu Google. Nah, aplikasi Google ini sering kita gunakan untuk mencari ilmu, tips-tips, dan masih banyak lagi. Nah, Google ini menciptakan kolaboratori atau Google Colab, yaitu layanan cloud untuk menyebarkan pendidikan dan penelitian pembelajaran mesin. Google Colab ini akan ditautkan ke Google Drive dan pemakaiannya itu gratis, tidak berbayar. Mari kita bijak menggunakan teknologi, salah satunya dengan mempercantik bentuk 3 dimensi pada Python dengan Matplotlib Color Maps. Tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan kata atau bentuk 3 dimensi. Dan pastinya penasaran apa sih itu Matplotlib Color Maps itu? Landasan teoritisnya yaitu ada Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditafsirkan berorientasi objek dan semantik dinamis. Jupyter adalah alat sumber terbuka dan berbasis browser yang mengintegrasikan bahasa pustaka dan alat yang ditafsirkan untuk visualisasi. Jupyter ini dapat bekerja baik secara lokal atau pada cloud. Nah, selanjutnya ada kolaboratori atau sering disebut dengan Google Colab. Google Colab ini proyek yang memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pendidikan dan penelitian machine learning. Netbook kolaboratori atau Google Colab ini didasarkan pada Jupyter dan berfungsi sebagai objek Google Document. Selanjutnya ada Matplotlib Color Maps, yaitu sekumpulan palet warna yang bisa dipergunakan untuk visualisasi data pada Python. Nah, nanti Matplotlib Color Maps ini yang akan memberikan warna pada bentuk 3 dimensi yang akan diimplementasikan pada Python. Yang terakhir ada bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi merupakan suatu geometri yang mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Ah iya, belum saya singgung bahwa Matplotlib Color Maps ini mempunyai beberapa kategori. Peta warna, yang pertama ada berurutan, yang mana warna ini digunakan untuk mewakili informasi yang memiliki pemesanan. Yang kedua ada divergent,
yang mana warna ini digunakan ketika informasi yang diplot memiliki kritis nilai tengah, seperti topografi, atau ketika data menyimpang di sekitar nol. Yang ketiga ada peta warna siklik, yang mana warna ini digunakan untuk nilai yang membungkus di titik akhir seperti fase sudut, arah angin, atau waktu dalam sehari. Yang keempat ada kualitatif. Kumpulan warna ini sering digunakan untuk mewakili informasi yang tidak memiliki pemesanan atau hubungan. Yang terakhir ada miscellaneous, yang mana peta warna ini sangat bervariasi dari peta warna yang lainnya dan digunakan untuk topografi. Oke, selanjutnya pada metode itu saya memakai metode literatur. Dengan cara mencari referensi terkait dengan judul artikel yang saya angkat, agar dapat dijadikan acuan kuat dalam isi dan pembahasan. Dari sini saya bisa belajar dan mencoba mengimplementasikan output atau hasil yang diperoleh dari referensi yang telah saya cari. Outputnya yaitu berupa kode program yang berkaitan dengan judul artikel, kemudian diimplementasikan ke dalam Python atau Google Colab. Nah, tahapannya yaitu mulai, selanjutnya buka Google Colab, terus masukkan program, selanjutnya proses, dan yang terakhir selesai. Untuk hasil dan pembahasannya, kita ketahui bahwa pada dunia komputer, grafik ada dua sudut pandang yang dipergunakan, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. 3 dimensi ialah representasi grafik yang dibuat dari 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan grafik 2 dimensi hanya merepresentasikan grafik pada 2 koordinat, yaitu koordinat X dan Y. Nah, di sini saya mencoba membuat 3 dimensi dengan bantuan Google Colab dengan representasi Matplotlib Color Maps, agar grafik 3 dimensi yang saya buat terlihat menarik. Di sini ada gambar bentuk 3 dimensinya, yaitu bentuk plot kontur 3 dimensi. Nah, ini adalah programnya, dan di bagian CMap atau CMAP-nya itu kita bisa ubah dengan warna yang kita suka di pilihan Matplotlib Color Maps-nya. Plot kontur 3 dimensi ini seperti plot AX kontur 2 dimensi. AX kontur 3 dimensi membutuhkan semua data input dalam bentuk grid reguler 2 dimensi, dan data Z dievaluasi di setiap titiknya. Nah, selanjutnya ada wireframes. Ini adalah kode programnya ya, dan di bagian color, teman-teman bisa ganti warnanya sesuai warna yang teman-teman suka menggunakan warna pada Matplotlib Color Maps. Nah, wireframes ini adalah representasi grafik dari objek yang dijelaskan oleh satu set persimpangan yang dihubungkan oleh segmen garis. Terus yang terakhir itu ada surface plot atau disebut plot permukaan ya. Ini adalah kode programnya, dan di bagian CMap-nya juga teman-teman bisa ganti dengan peta warna yang ada pada Matplotlib Color Maps. Terus di edge color-nya juga bisa dirubah warnanya sesuai keinginan teman-teman ya, yang sukanya warna apa gitu. Surface plot permukaan ini sama persis dengan wireframe. Tetapi setiap wajah wireframe itu merupakan poligon yang diisi, sedangkan dalam permukaan plot surface atau plot permukaan itu ditambahkan peta warna ke poligon yang diisi, sehingga dapat membantu persepsi topologi permukaan yang divisualisasikan. Bisa dilihat ya perbedaannya antara surface sama wireframe. Oke, selanjutnya kita kesimpulan.
Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan kita untuk sejalan dengan perkembangan yang ada, agar tidak mengalami ketertinggalan. Perkembangan teknologi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, betul ya? Jadi kita harus memilih dan memilah mana yang baik. Ya, tantangan dalam menggunakannya. Di sini maksudnya di sini saya mencoba memanfaatkan teknologi untuk memvisualisasikan bentuk tiga dimensi pada Python dengan bantuan Matplotlib Color Maps agar bentuknya lebih menarik. Dan percobaan ini alhamdulillah berhasil dilakukan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas ujian praktikum algoritma dan pemrograman. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, teman seperjuangan, dan dosen pengampu praktikum algoritma dan pemrograman komputer, serta program studi matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung yang selalu mendukung dan mendoakan agar terselesaikannya tugas ujian praktek ini. Untuk referensi, saya mengambil 10 referensi dari berbagai sumber. Teman-teman bisa melihatnya di bagian sini. Baik, dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan hal baru yang lebih berguna lagi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.